Pada Ibu Gembala, apa tema yang kita mau bahas hari ini? Katanya terserah. Begitu sesuatu terserah, muncul kalimat ini. Belajar untuk membedakan suara papa kita, suara si ego atau si aku, dan suara si kunyuk. Tahu kunyuk toh? Oke, yang nggak tahu nggak usah tahu, nggak apa-apa. Nah, saudara, kita harus belajar tahu suara siapa yang ngontrol, yang nyetir, yang ngatur, yang mengarahkan hidup kita ini. Coba renungkan ya, dua hal ini. Renungkan baik-baik. Sadar nggak? Aduh, Aan, ini ada yang minta di Facebook link Zoom-nya. Papa nggak bisa nyatet ini. Ada Aan nggak? Tolong yang di Facebook. Oh, itu dia. Udah ya. Kasih nomornya aja. Itu Semi. Ini anak saya pendeta di Jakarta minta link Zoom-nya. Nah, perhatikan dua kalimat ini ya, supaya kita betul-betul tahu. Saudara percaya, sadar atau tidak, bahwa yang namanya kehidupan manusia ya, itu pasti dikontrol, diatur, diarahkan, dituntun oleh suara. Coba renungkan kalimat ini. Ada orang mau bunuh diri, itu ada suara yang menyuruh dia lompat aja, begini aja. Orang mau buat kejahatan, orang mau mencuri, orang mau membunuh, orang mau memperkosa, orang mau konsumsi narkoba, orang mau judi. Orang mau shopping, orang mau telepon siapa, mau SMS atau WhatsApp siapa, mau buka sosial medianya apa. Itu kan ada suara yang mengendalikan. Coba renungkan. Itu nomor satu. Harus hati-hati. Nggak ada siapapun kita yang bisa melakukan sesuatu tanpa suara yang memerintah kita. Minggu yang lalu, Presiden kita dalam satu hari meresmikan 2 bandara baru. 1 bandara Toraja, 2 bandara Alor. Aduh, saudara, saya sudah mengunjungi 2 daerah ini. Dari Alor untuk menuju ke Alor, satu-satunya jalan terdekat itu naik kapal menyeberangi dari Pelabuhan Kupang. Baru sampai Alor. Saya berapa kali ke sana. Waduh, kalau musim ombak besar, sudah nggak bisa perahu itu menyeberang, kapal itu. Nah, dari Makassar ke Toraja, itu minimal 8-9 jam naik bis. Aduh, susah sekali. Nah, dalam satu hari Presiden kita bisa meresmikan 2 bandara. 2 minggu sebelumnya, atau 3 minggu dari sekarang, Presiden kita meresmikan berapa waduk sekaligus. Nah, dikatakan sampai akhir Maret nanti Presiden kita akan meresmikan 21 jalan tol baru. Kemarin kami ada pertemuan di Taman Dayu, daerah Pandaan. Nah, terus satu keluarga anak saya dari Salatiga ingin ikut. Nah, dulu kalau membayangkan dari Salatiga ke Surabaya, aduh, belum berangkat sudah capek dulu membayangkan saja. Ternyata sekarang Surabaya sampai Salatiga itu kira-kira 3 jam. Bayangkan saudara. Saudara kita di Lampung mau ke Palembang. Dulu belasan jam. Sekarang cuma berapa jam saja. Dan banyak lagi. Maksud saya, berarti ini mendengar suara. Paling tidak suara hati nuraninya sebagai presiden untuk mensejahterakan rakyatnya. Maka itu mikir jalan supaya perekonomian lancar, mikir pelabuhan dibuat. Ya, ini kemarin sore pertama kali kapal ya sejak setahun yang lalu, bulan Maret 2020, di samping pandemik, pelabuhan Nabire tertutup. Nggak boleh ada kapal masuk maupun keluar. Nah, di samping itu juga pelabuhan Nabire diperbesar, dermaganya diperpanjang. Kemarin malam berangkat kapal pertama dari Surabaya namanya Labobar menuju ke Nabire ke Papua.
Kami senang sekali. Pelabuhan diperbaiki. Bandara dibuat di banyak tempat yang dulu nggak pernah orang mikir daerah itu ada bandara. Bayangkan, Blora ada bandara. Keren sekali, ya. Nah, ada suara yang menuntun presiden kita untuk memikirkan nasib rakyat Indonesia. Ini hal yang pertama. Tolong saudara catat. Bahwa yang namanya manusia untuk melakukan apa saja, itu pasti ada suara yang menuntun, yang mengarahkan, ya, yang menyuruh ini, menyuruh itu. Nomor 2. Saya minta semua jawab dengan jujur. Silakan nulis di Instagram, di Facebook, di Zoom. Apa itu? Jujurnya. Antara mendengar suara ego, suara aku, dengan mendengar suara Tuhan. Ya, saya nggak bilang dulu suara si kunyuk, urusan nanti. Dengar pertanyaan saya. Antara mendengar suara Papa kita dengan suara si aku atau suara ego kita. Tolong jawab dengan jujur. Kita lebih mudah. Nah, ini dari Samarinda sudah jawab di Zoom. Pasti suara ego, suara aku kita itu lebih kuat dan lebih jelas. Terima kasih. Suara Ibu Lili dari Surabaya jawab suara ego. Itu pasti. Karena itu sikap manusia. Nah, sekarang ada suara yang ketiga. Suara si kunyuk. Bagaimana? Makasih Venis, suara aku. Maka itu. Belajar mendengar suara Papa. Belajar membedakan suara Papa. Suara si aku dan suara si kunyuk. Ternyata kuncinya justru di suara yang di tengah-tengah. Kan ada 3. Suara Papa, suara aku, suara si kunyuk. Nah, ternyata yang tengah ini yang pegang peran. Nah, dari 3 macam suara ini, maka suara Papa, yang kedua suara ego, aku, dan yang ketiga suara si kunyuk. Ternyata yang menentukan itu yang di tengah. Suara aku kita, suara ego kita. Nah, kita ini mau ngapain? Itu ditentukan oleh suara ego kita. Jadi begini. Kalau kita mampu menekan, ya, tidak menghiraukan suara aku, pasti suara setan nggak bisa punya tempat di hidup kita. Nah, begitu suara ego, begitu suara aku, si aku, dan ego kita bisa tekan, yakinkan diri kita, maka mendengar suara Papa itu pasti jelas. Saya ulangi, kalau saudara dan saya berhasil menekan suara si ego, si aku, yakinlah, maka mendengar suara Papa itu pasti bisa jelas. Saya beri 2 contoh. Saya berikan 2 contoh. Semua kita pasti masih ingat Abram. Betul? Abram ini luar biasa. Enggak kenal. Waktu itu Abram belum kenal siapa Yahweh Tuhan itu. Belum. Karena dia masih penyembah berhala di tanah Ur Kasdim. Tiba-tiba Yahweh Tuhan bicara. Abram, tinggalkan. Abram tiba-tiba dengar suara. Pergilah kamu dari negerimu, dari rumah orang tuamu, dari sanak saudaramu, ke sebuah tempat yang aku akan tunjukkan kepadamu. Saudara bayangkan. Abram langsung berangkat loh. Loh kok bisa? Karena suara egonya sudah dia tekan. Nggak ada lagi. Puji Tuhan dari Alabama, Amerika. Jelas ya. Vero sampaikan ke Iwan. Sudah Joe di Washington DC ngalami mujizat. Sudah dapat ginjal baru. Ya berita 2 jam yang lalu yang kau terima luar biasa. Ya jadi sudah bisa memproduksi urin sendiri.
Ya, nanti sempatkan telepon. Nah, saudara, begitu Abram mampu menekan suara ego, maka Tuhan bicara kepada dia. Contoh kedua itu Maria. Masih ingat hukum yang berlaku pada zaman Maria hidup? Berzina, dihukum mati dengan rajam batu. Setelah dijelaskan oleh Gabriel, ya, setelah dijelaskan oleh Gabriel betapa detailnya Tuhan berbicara melalui Gabriel tentang Maria itu. Saudara, tiba-tiba Maria begini, baca. Coba kalau saudara baca Lukas 1 ayat 38, saudara kan kaget setelah Maria mendengar penjelasan Gabriel. Lukas 1:38. Maria ngomongnya enteng sekali. Kalau begitu jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena aku ini hamba Tuhan. Loh, saudara tahu nggak arti kalimat itu? Jadilah padaku seperti yang kau katakan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Yahweh. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan Maria berkata, ayatnya, sesungguhnya aku ini hamba Yahweh. Terjadilah padaku seperti yang engkau katakan itu. BIS. Lalu Maria berkata, saya ini hamba Yahweh. Biarlah terjadi pada saya seperti yang kau katakan. Saudara, kalau kita cuma membaca begitu aja enteng. Tapi tahu risiko pada zaman itu? Berzina, dihukum mati. Ingat dulu, Maria ini masih gadis, belum menikah. Berani mati. FAYH. Maria berkata, saya hamba Yahweh. Dan saya bersedia melakukan apapun yang dikehendakinya. Biarlah segala sesuatu yang telah kau katakan itu terjadi. Nah, saya ambil dua contoh ini. Abram dan Maria. Mengapa dua saudara kita ini bisa begitu gampang mendengar suara Tuhan? Dan gak pakai pertimbangan. Renungkan, Abram disuruh pergi, meninggalkan keluarganya, negerinya, semuanya, untuk pergi ke satu tempat yang gak diberitahu kemana. Nekat berangkat. Karena egonya gak ada. Maria yang masih gadis belum menikah, ditawari untuk hamil sebelum nikah. Mau itu. Nggak pakai ABC, nggak minta peneguhan lagi, nggak doa puasa lagi. Karena Maria nggak mengizinkan suara egonya itu berbicara. Jadi saya harap dengan dua contoh ini, Abram dan Maria, semua kita yang masih kesulitan untuk belajar mendengar suara Papa, ketemu jawabannya. Saya simpulkan, selama si kunyuk tahu, tolong catat kalimat ini. Selama si kunyuk tahu, ada di antara kita, dengar ya, ada di antara kita yang masih lebih condong ke suara si kunyuk. Nah, itu yang menentukan bukan siapa-siapa, diri kita sendiri. Saya ulangi lagi, kalau sampai ada di antara kita yang condong kecenderungannya, ya, miringnya istilahnya ke kiri, ke suara si kunyuk, saya katakan kalimat ini. Jangan coba-coba doa puasa ingin mengerti kehendak Tuhan dan tuntunan Tuhan. Saudara yang masih berpihak ke kiri, ke suara si kunyuk, maka Tuhan tidak akan pernah bisa, dan Papa di surga nggak akan pernah mau berbicara kepada orang yang hatinya masih cenderung ke si kunyuk. Walaupun saudara rajin doa puasa untuk mencari kehendak Tuhan, nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena kecenderungan orang itu sudah kepada kejahatan. Jadi nggak mungkin berharap untuk Tuhan bicara.
Karena Tuhan gak mau ribut. Lihat Kejadian pasal yang ke-6. Kan Yahweh Tuhan bicara, aku tidak mau berbantah-bantah dengan manusia, karena kecenderungan hatinya hanyalah daging. Cik Sansan apa kabar? Baru ngongol ini Cik Sansan. Ya, Kejadian pasal 6. Coba ya, saya mau tunjukkan ayat ini supaya saudara tahu. Ya, kalau hati kita cenderungnya kepada si kunyuk, maka Tuhan gak bisa bicara kepada kita. Kejadian 6. Oh ini, ayat 3. Oh, ini ada yang komen di Facebook. Waduh, bisa tertipu dong kita sama si kunyuk karena dia bisa nyamar jadi malaikat terang. Betul, mengerikan sekali. Ayat 3. Berfirmanlah Yahweh, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya kan 120 tahun saja. AYT. Kemudian Yahweh berfirman, rohku tidak akan selama-lamanya berperkara. Nah, ayatnya lebih jelas. Rohku tidak akan selama-lamanya berperkara dengan manusia, karena dia adalah daging. Hari-harinya akan menjadi 120 tahun. BIS. Maka berkatalah Yahweh, aku tidak memperkenankan manusia hidup selama-lamanya. Mereka makhluk fana yang harus mati mulai sekarang umur mereka. Nah, ayatnya apa sih Pak? Aduh Ted, ini Papa juga belum tahu ini. Ayat itu terjemahan apa? Saudara, jadi ketika Tuhan tahu kita ini suka bantah-bantahan, kita suka melawan, Tuhan gak akan berbicara kepada kita. Ingat itu baik-baik. Maka itu sekarang pilih. Lagi sekali, ada 3 bagian. Ya, suara Papa, suara si ego, dan suara si kunyuk. Lihat 3 ini. Nah, yang menentukan adalah yang di tengah. Suara ego, suara aku kita bagaimana? Cenderungnya ke siapa? Ginilah. Ilustrasi paling gampang. Siapa pernah ngajar anak-anak? Ya, ini contoh kecil saja. Anak itu baru dapat mainan baru, ya. Dan mama papa bilang, jangan dibuka dulu. Waktunya kamu sekarang belajar. Ya kan, pakai online. Saudara, wajar nggak kalau anak itu selama diajar nggak konsentrasi ke pelajaran karena hatinya cenderung untuk segera buka lihat mainan barunya? Saya harap contoh ini menyadarkan kita. Nah, seringkali kita seperti itu. Ketika kita mau berusaha untuk mendengar suara Papa kita, suara Tuhan, tapi kecenderungan hati kita ini kepada hal-hal yang duniawi, nggak bisa konsentrasi ke suara Papa kita. Karena kita cenderung. Saya harap mengerti contoh ini. Maka itu, ya, Guten Tag Yudi. Ini sahabat saya dari Jerman muncul, Yudi. Maka itu saudara, saya katakan, ketahui diri sendiri. Kecenderungan hati kita ke suara yang siapa. Betul, ini Pak Pendeta Semisiaya. Suara kita, suara hati kita lebih dominan. Maka itu selama Papa di surga tahu suara ego, suara aku kita lebih dominan, maka jangan harap Tuhan bisa bicara kepada kita. Jadi kesimpulannya, satu-satunya hal yang membuat saudara dan saya bisa begitu mudah mendengar suara Tuhan cuma satu. Selalu periksa
suara ego kita masih kuat atau tidak. Aku. Tiap kali mau diajak apa saja mikir lakunya bagaimana. Nanti bagaimana. Aku duluan, selalu aku duluan. Maka itu saya sering berkata, orang egois dan orang pelit. Maaf ya saya kalau ngomong kasar. Orang egois dan orang pelit akan tetap budek dan kopok sampai dia mati. Nggak akan pernah bisa dengar suara Tuhan. Karena Tuhan tahu orang itu pelit dan egois. Susah dibelokkan ke arah Tuhan. Orang itu susah. Karena semua aku bagaimana? Aku bagaimana? Aku rugi atau tidak? Untung atau rugi aku ini? Tuhan sudah dengar dari Medan. Hahaha, benar, betul. Tuhan sudah berfirman. Berikan. Pasti, aku mau doa puasa dulu. Ngecek ini suara Tuhan atau tidak. Bukan begitu. Kenapa bagus? Maaf, mati saja ya Pak Daniel. Jadi nggak ada lagi keinginan. Wah itu namanya putus asa itu. Jangan mati dulu. Pekerjaan Tuhan masih banyak kok. Ya, itu dia. Semi, sudahlah kamu ikut aja di Facebook dari tadi. Bingung aja. An, tolong ini An. Pak Semi saya ini minta link Zoom-nya pakai apa itu, kirimkan aja brosur yang dibuat. Oke. Saya ulangi lagi. Jadi kalau kita diketahui oleh Papa di surga, Ted, kamu jangan macam-macam. Itu Sam, saudaramu bilang Pak Semi gaptek katanya. Maka itu kalau ada di antara saudara tidak bisa menaklukkan suara ego, suara aku, nggak usah doa puasa ingin mendengar suara Tuhan, percuma. Maka kita sudah memilih untuk mengikuti suara hati kita. Dan begitu, dengar kalimat ini, begitu si kunyuk itu tahu bahwa kita cenderungnya ke dia bukan ke Tuhan, maka dengan gampang si kunyuk akan caplok saudara. Wih, ngeri sekali. Jadi kalau sampai tidak ada, kalau sampai ada orang yang tetap nggak bisa mendengar suara Tuhan, sudah doa sekian jam sehari, sudah baca Alkitab sekian pasal sehari, sudah hafalkan ayat Alkitab sekian banyak, maaf, bukan itu yang menyebabkan Papa bicara kepada saudara, tapi karena ego kita lebih kuat. Jadi saudara, hari ini kita harus sadar. Papa tidak akan mengajak bicara kepada yang egois dan yang pelit. Catat itu, nggak bisa. Karena orang egois dan orang pelit hanya mikir ke diri sendiri saja. Jelas ya? Yohanes 10 ayat 27. Yohanes 10 ayat 27. Wow, kita sudah sering kok baca ayat ini. Oh, sudah banyak pendeta-pendeta khotbah ayat ini. Yohanes 10 ayat 27. Oke. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Keren ya? Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Gembala itu. Domba-dombaku mendengar suaraku. Semuanya sama terjemahan. Maaf ya, saya langsung to the point. Saya nggak pernah bisa ngomong basa-basi, enggak. Kalau iya, iya, tidak, tidak. Berarti, maaf, saya harus minta maaf dulu supaya nggak ada yang marah. Berarti, kalau ada di antara saudara yang mengaku Kristen, mengaku anak Tuhan, mengaku murid Yesus, bahkan yang mengaku hamba Tuhan, maaf, tapi tetap belum bisa mendengar suara gembala. Kesimpulan saya, saudara bukan dombanya, tapi kucingnya.
Loh, kok kucing? Serius. Kan jelas. Yohanes 10 ayat 27 jelas. Yang bisa mendengar suara gembala itu hanya domba-domba Yesus. Berarti kalau kita tidak bisa mendengar suara gembala, kita bukan domba. Lah, terus gimana untuk berubah jadi domba? Apa sih bedanya? Ini saya dulu sering ngajar sekolah minggu, jadi anak-anak banyak tanya, jadi Om, kenapa harus domba? Kenapa nggak memberi contoh binatang yang lain? Jadi saya nggak pernah kepikir itu. Waktu masih jadi guru sekolah minggu, anak-anak tanya, akhirnya Roh Kudus berhikmat. Masalahnya kucing itu nggak perlu gembala. Kenapa kucing nggak perlu gembala? Karena mereka pinter. Kalau gembala itu goblok dan oon, jadi perlu gembala, domba, maka itu perlu gembala. Nah, maka itu yang orang egois dan orang pelit itu merasa pintar di hadapan Tuhan. Orang egois dan orang pelit itu sombong karena dia bisa ngatur dirinya sendiri, dia bisa jaga merawat diri sendiri, maka itu nggak perlu Tuhan dalam hidupnya. Maaf saya berkata tajam ini. Lagi sekali, tema kita hari ini belajar membedakan mana suara papa, mana suara aku, dan mana suara si kunyuk. Kalau kita buka tidak bisa menekan suara aku, maka sampai kapanpun juga kita nggak bisa dengar suara papa. Pasti suara kunyuk yang muncul. Itulah yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Maka itu Tuhan Yesus berkata di Yohanes 10:27 tadi, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Pasti ada yang tanya, ya terus gimana caranya jadi gembala? Ya balik lagi, cuma satu modalnya, nurut, taat. Kalau dipimpin jangan bantah, kalau diatur jangan bantah. Kalau kita dipimpin diatur bantah, maka kita bukan domba-dombanya. Perhatikan itu. Jadi harus lagi friendly. Sudah lama ini papa cari kamu, baru muncul hari ini. Ya. Coba kontak Van, nomor HP-mu masih sama atau tidak? Ini anak saya dari Luwuk. Baru ketemu ini, sudah lama sekali nggak ketemu. Jadi jujur pada diri sendiri. Sekarang ini loh, detik ini loh. Suara siapa yang kita dengar? Kalau domba-domba Yesus mendengar suara gembalanya, aman hidup ini. Penting sekali. Ada yang komen di Facebook, kalau dombanya bandel disate saja. Saudara, ngerti ya? Sampai di bagian ini, nah terus bagaimana dong caranya? Supaya kita tidak nyimpang ke kiri, nyimpang ke kanan, tapi tetap mendengar suara Papa itu. Saudara, inilah cara yang paling baik untuk kita belajar. Jadi seperti anak-anak. Luar biasa anak-anak itu. Mari kita lihat ayat yang lain. Suatu hari Musa berdoa, minta kepada Yahweh Tuhannya. Keluaran 33 ayat yang ke-15. Coba kita lihat. Nah, kita harus seperti ini dalam hidup kita. Betul-betul punya sikap mengandalkan Dia. Nggak bisa buat apa-apa sendiri. Keluaran 33 ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya. Ini loh yang belajar firman Tuhan. Kalau bahasa agama harus menuliskan. Berdoalah Musa kepadanya. Tapi enggak. Berkatalah. Beda loh. Berdoa dan berkata itu beda jauh. Kalau berdoa itu istilah agama. Nah di dalam doa pasti ada 3 isinya. Minta, nyuruh, lapor, lapor, nyuruh, minta. Catat itu. Kalau berkata itu diskusi. Maka itu begini diskusinya Musa kepada Yahweh Tuhannya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami,
Luar biasa bukan kerinduan Musa? Karena dia nggak tahu jalan. Apalagi Musa belum pernah ke Kanaan. Dulu belum ada peta, apalagi GPS, belum ada zaman itu. Nah terus gimana? Kiri kanan kemana? Musa kan nggak tahu. Maka itu doanya luar biasa. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa pun berkata kepadanya, jika kehadiranmu tidak menyertai kami, jangan membawa kami dari sini. BIS. Jawab Musa, kalau Yahweh tidak ikut dengan kami, jangan suruh kami meninggalkan tempat ini. MLT. Dan dia pun berkata kepadanya, jika kehadiranmu tidak menyertai kami, janganlah engkau memberangkatkan kami dari sini. Kata Musa kepadanya, jika hadiratmu tidak memimpin aku, jangan suruh kami pergi dari sini. Wih, luar biasa. Saudara bisa merasa enggak kerendahan hati Musa? Musa tahu, aku nggak tahu ini mesti kemana. Maka itu tunjukkan sikap hati kita yang tidak sombong, tapi tetap rendah hati di hadapan Dia. Saudara, siapa yang masih ingat? Yang muda-muda pasti nggak ingat. Ini lagu Pantai Kosta zaman saya masih kecil dulu. Ya, luar biasa. Tuhan pimpin. Ya, itu lagu Pantai Kosta zaman dulu. Minta Tuhan pimpin. Ini kebaktian, ya, ada lagu seperti itu. Nah, saudara, tapi seringkali mau mulai kebaktian nyanyi lagu itu, tapi pimpinnya Tuhan nggak ada. Yang mimpin pujian, ya sudah. Istilah orang Jawa, cuma abang-abang lambe aja, manis-manis bibir aja, minta Tuhan pimpin, tapi ngatur sendiri. Musa tidak berani jalan sendiri. Lalu lagi yang berikut, ku tak berani jalan sendiri, Tuhan pimpin langkahku. Itu lagu yang dulu. Nah, maka itu kalau Papa di surga bisa menemukan di hidup kita nggak karepe dhewe, nggak maunya sendiri, maka Tuhan pasti menuntun kita ke jalan yang Tuhan mau. Nah, apakah kira-kira Tuhan bisa menemukan nggak kerendahan hati Musa itu ada di hidup kita juga? Hebat. Nah, begitu pula Abram. Nggak kenal, kok berani nekat. Coba lihat Kejadian 12. Ya, Kejadian pasal 12. Nggak kenal, yang bicara itu siapa? Tapi Abram berani nurut. Ya, Kejadian 12 ayat yang bukan Keluaran, Kejadian 12 ayat yang keempat. Itu Keluaran. Ya, oke, Kejadian 12 ayat yang keempat. Ya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Yahweh kepadanya. Kagum gak saudara dengan hidup Abram? Lagi sekali Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Yahweh kepadanya. Kagumnya begini loh saudara. Yang belum pernah tahu hidup Abram, gini. Waktu Abram ditemui Papa di surga pertama kali, itu Kejadian 12 ayat 1. Abram itu belum kenal, belum tahu yang nyuruh ini siapa, nggak tahu. Sebab waktu itu Abram masih penyembah berhala, karena dia memang nggak tahu Tuhan. Bayangkan, disuruh oleh pribadi yang tidak dikenal sama sekali. Kalau pernah ketemu masih lumayan. Ya, pernah ketemu itu masih lumayan. Oh ya,
Orang itu yang pernah ketemu aku berapa waktu yang lalu dan dia nyuruh aku. Ini nggak pernah tahu, nggak pernah kenal. Tiba-tiba Abram mendengar suara. Pergi ya, tinggalkan keluargamu, rumah papamu, tinggalkan semua negeri, ke sanak saudaramu, negerimu, ke sebuah negeri yang aku akan tunjukkan. Loh, saya balik. Saudara punya teman akrab, teman baik, sejak masih SD berteman, SMP, SMA, sampai lulus kuliah masih berteman juga. Jawab jujur. Tiba-tiba teman saudara berkata, besok kamu pindah ya. Dari kota masing-masing sebut, ya pindah ya. Kemana? Jangan tanya dulu. Pokoknya kamu siap-siap dulu. Besok aku tunjukkan berangkat. Saya tanya loh kepada saudara. Langsung pergi atau mikir dulu atau diskusi dulu atau tanya dulu. Suruh kemana? Lalu keluargaku bagaimana? Nanti sekolahnya anak-anak bagaimana? Wah pasti pertanyaannya banyak. Betul atau tidak? Itu yang nyuruh yang kita kenal. Abram disuruh oleh satu pribadi yang dia nggak pernah tahu siapa yang ngomong ini. Kok bisa berangkat dia nurut? Maka itu saya suka ayat 4 Kejadian 12. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Yahweh kepadanya. Saudara, maka itu mulai hari ini jangan kita sibuk-sibuk dengan jangan kita sibuk-sibuk dengan rutinitas agama. Jangan kita sibuk-sibuk dengan ritual agama. Jangan. Tapi sibuklah kita untuk taat. Ayat. Lalu Abram pergi seperti yang telah difirmankan Yahweh kepadanya. Terjemahan lama. Maka Abram pun berangkatlah dari sana seperti firman Yahweh kepadanya. Abram berusia 75 tahun ketika ia meninggalkan Haran sesuai dengan perintah Yahweh kepadanya. Lalu pergilah Abram seperti yang telah Yahweh firmankan kepadanya. Maka Abram pun pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Maka berangkatlah Abram seperti yang Yahweh firmankan kepadanya. Ini ada yang komen di Facebook. Wah, nanya dan mikir dulu dong. Suruh berangkat tiba-tiba ini yang kenal loh. Abram nurut. Maka itu saya punya istilah antara Abram dengan Papa di surga. Saudara, ini perasaan saya. Begitu Papa tahu Abram nurut, yang kaget Papa di surga. Ini orang berani berangkat juga ya, padahal nggak tahu ini suruh kemana. Bisa ngerti nggak? Karena begitu taatnya kepada Abram. Kepada Tuhan. Maka itu saudara, mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Bulan Maret hampir habis. Cepat sekali waktu ini berlalu. Kemarin, aduh sedih kalau saya ingat ini. Seorang dosen dari Universitas Indonesia, dia doktor. Seorang gembala dari sebuah gereja di Bogor. Seorang pengajar Alkitab yang rendah hati dan luar biasa. Tanggal 6 Maret 2020. Saya masih ngantar hamba Tuhan ini ke stasiun kereta api Delft di Belanda. Itu pertemuan saya terakhir dengan hamba Tuhan ini. Untuk dia berangkat ke Bandara Amsterdam buat dia pelayanan ke Oslo, Norwegia. Nggak nyangka. Tanggal 18 Maret, 12 Maret dia tiba di Jakarta. Waktu itu COVID baru mulai. 18 Maret dia masuk rumah sakit. Lagi sekali masih nggak bisa mendeteksi karena awal COVID. Nafas sesak. Saudara,
Semua kami kaget. Tanggal 24 Maret dia meninggal. Keluarganya syok. Waduh, saudara. Ternyata di Belanda itu dia sudah kena, cuma nggak dirasakan karena nggak dia ngerti. Kemarin saya telepon istrinya, anak-anaknya, saya menguatkan mereka. Itulah umur manusia yang kita nggak bisa tahu. Maka itu selama Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita ada sampai hari ini, ayolah nurut gitu loh, taat. Kalau orang Surabaya bilang ojo kakean pola, tahu nggak kata itu? Jangan banyak tingkah, taat saja. Elis, puji Tuhan kamu bisa ikut ini. Ya, jarang sekali nih kalau lihat kamu muncul. Ini seorang hebat pengusaha, hebat dari Nabire. Maka kalau saudara dan saya detik ini dan seterusnya diketahui oleh Bapa di surga bahwa kita ini nurut, oh Tuhan pasti akan mudah berbicara kepada kita. Dan kita pasti akan mudah juga mendengar suaranya. Karena dia tahu. Ya, pasti sampai bagian ini ada yang bertanya, lalu bagaimana membedakan? Aduh, gampang sekali saudara. Nah, saya mulai dengan suara yang di tengah ini. Suara ego. Suara aku kita, suara ego kita, ciri-cirinya itu pasti mikir untung rugi. Tolong dicatat. Suara aku kita, suara ego kita selalu mikir untung rugi. Wajar, namanya manusia kok. Nah, kalau saudara mendengar suatu suara, tiba-tiba mikir, kira-kira kalau aku lakukan itu aku dapat berapa ya? Terus aku rugi berapa? Sudah langsung tengking dalam nama Yesus. Itu suara ego. Nah yang kedua, suara si kunyuk. Gampang sekali. Suara si kunyuk itu selalu dan akan terus-menerus bertentangan dengan suara firman. Contoh, waktu saudara lagi disakiti, ya, ada orang yang rasanya, saudara merenung sebentar, tiba-tiba ini saya kasar aja, racun dia atau balas dia. Nah itu suara kunyuk sudah, karena bertentangan dengan suara Alkitab. Firman kan berkata, kalau Tuhan berfirman, ampuni musuhmu, berkati orang membenci kamu, kan jelas. Nah, itu yang membedakan suara Papa dengan dua suara yang lain. Jadi gampang. Maaf. Kalau sampai ada yang suara berkata gini, aku takut loh. Iya, kalau itu suara Tuhan. Kalau bukan bagaimana? Nah, yang takut-takut itu cuma satu alasannya. Saudara takut rugi dan takut salah. Ayo ngaku. Kalau kita nggak pernah takut rugi, melangkah, nggak apa-apa. Kenapa? Rugi pun nggak apa-apa. Asal itu Tuhan yang menyuruh. Kalau masih ada pertanyaan, iya kalau itu suara Tuhan. Kalau bukan, nggak mungkin. Kalau hati saudara, hati saya, betul-betul sudah fokus, sudah segaris, ya, dengan jalan Tuhan. Catat ini. 1. Papa tidak mungkin menuntun kita ke arah yang salah. Catat itu. Yang kedua, perhatikan. Kalau ketika saudara mau melangkah dan tahu saudara pasti rugi, lanjutkan. Buat si kunyuk makin sakit hati. Loh, apa hubungannya? Karena kita si ego ini kan maunya untung. Tiba-tiba seorang melakukan sesuatu dan takut rugi. Justru ketika kerugian di pihak kita terjadi, kalimat ini saudara catat.
Setiap kali kita merasa dirugikan waktu kita taat, itulah waktunya surga mengalami keuntungan yang besar. Katakan amin. Selama saudara takut rugi, maka neraka yang untung. Tapi kalau kita berani rugi karena ketaatan, maka surga yang untung. Ini konsep yang saya pegang sampai hari ini. Maaf, saya beri kesaksian. Berapa hari yang lalu, dari Bahana Channel, Bahana TV ya, yang dari Jogja, kan menayangkan wawancara saya dari Pasadena ke Papua. Nah, itu lucu tuh temanya itu. Nah, orang-orang berkata, Koden rugi loh. Sudah mapan di Amerika, toto pindah ke Papua. Oh jelas, rugi. Secara macam-macam, rugi. Tapi surga yang untung. Maaf saya berkata, gara-gara saya nggak mikir saya rugi. Surga untung sekarang. Coba bayangkan. Ini ada istri saya ikut belajar ini. Ada berapa tim saya, anak-anak saya dari Nabiri yang ikut juga. Tanya mereka. Bagaimana yang Tuhan kerjakan sampai hari ini? Maaf, belum ada. Catat, belum ada. Lembaga, yayasan lain yang mengerjakan yang Tuhan suruh kami kerjakan di Papua. Belum ada. Membuat sekolah gratis, berpola asrama lagi. Itu loh. Secara manusia saya rugi. Sudah enak-enak tinggal di Australia, saya sudah punya izin tinggal menetap, PR di sana. Saya sudah enak di Eropa. Orang pindah ke Papua. Nah, saya rugi. Tapi surga yang untung. Inilah pola hidup yang membuat setan si kunyit itu sakit hati, saudara. Maka itu kalimat ini penting. Catat baik-baik. Selama kita mikir takut rugi, berarti orang itu sedang menguntungkan neraka. Tapi kalau kita tidak takut rugi, melakukan apa saja, maka kita akan menguntungkan surga. Oh ya, ini ada perubahan. Untuk besok bukan jam 9:15. Jam 9 tepat WIB. Karena besok gabung dengan Zoom dari Kalimantan Barat. Maaf, ada perubahan ini jadwal untuk besok ya. Ya, tolong Pak Andreas untuk LP yang besok bergabung jam 9 mulainya. Hanya untuk besok saja. Ya, jelas ya, ini ada komen. Ya. Pelayanan untuk cari nama agamawi. Pelayanan jadi berkat meskipun rugi, tapi menguntungkan surga. Amin. Itu kebenaran yang luar biasa. Yang kita harus tahu konsep ini. Maka itu, kalau Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita, saudara, nggak mungkin kita mikir bagaimana aku nanti. Lalu aku bagaimana, nggak mikir lagi. Semua yang kita kerjakan hanya untuk kemuliaan Bapa di surga. Itu pasti Tuhan akan sering-sering dan terus-terusan berbicara kepada kita. Karena kita nggak mikir untung rugi itu. Pasti yang untung adalah kerajaan surga. Kalau kita sadar. Oh, ini kemenakan istri saya dari Toronto. Dia komen begini. That's why anytime I have any doubts about our plans to move to Indonesia. Nah, ini kemenakan saya ini hebat. Mereka ini sekeluarga warga negara Kanada dengan 4 anak yang masih kecil-kecil. Tapi Roh Kudus suruh mereka pindah kembali ke Indonesia. Wih, hebat sekali. Thank you Michael and Didi. Your obedience will bring great blessing to Indonesia. Saya bacakannya komennya. Ya, dia pakai bahasa Inggris karena dia sulit berbahasa Indonesia karena dia lahir di Toronto. That's why anytime I have any doubts about our plans to move to Indonesia, I just think about your life and I feel inspired and have no more fear or worry. I choose to listen to and follow the voice of God.
Ini kesaksian dia. Jadi tiap kali dia ragu-ragu, ada suara yang meragukan dia, dia berkata, melihat hidup kami suami istri ini, maka dia tetap semangat lagi dan percaya Tuhan nggak salah untuk memimpin. Thank you, Dik, for your comment. Ini pelajaran yang luar biasa. Kalau kita mau taat kepada Tuhan. Ya. Jelas ya? Jadi gampang bukan untuk membedakan mana suara papa, mana suara ego aku, mana suara si kunyuk itu. Gampang sekali. Selalu mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Ya, kalau Abraham mikir untung rugi, kalau Maria mikir untung rugi, gak akan ada orang Israel di dunia dan gak ada Yesus yang lahir sebagai penyelamat dunia. Karena dua pribadi ini, Abraham dan Maria, dipilih Tuhan untuk melahirkan keselamatan. Maka itu kesimpulannya. Selama saudara dan saya memilih untuk mengikuti suara Bapa di surga, maka lewat hidup kita keselamatan itu akan terjadi. Bukan cuma untuk diri kita, tapi untuk orang-orang di sekitar kita juga. Ini konsep yang luar biasa. Bagian terakhir. Aduh, tiap kali saya merenungkan ini. Hebat. Kisah Rasul 27. Ya, ayat 23 dan 24. Ketaatan Paulus untuk berangkat ke Italia. Jangan bilang tur Italia, enak aja. Coba baca dulu ayat 1. Oke, ayat 1 ya. Setelah diputuskan. Kisah Rasul 27 ayat 1. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar. Bukan krus, tahu ya kapal krus, kapal pesiar yang mewah, bukan. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain. Jadi Paulus ini prisoner, narapidana. Untuk berangkat ke Roma, diadili. Narapidana, prisoners, tapi jadi berkat. Ayat 23. Ketika sudah sekian belas malam, mereka tidak melihat matahari, nggak lihat bulan, terombang-ambing. Oh, mulai ayat 22 dah kalau gitu supaya jelasnya 22-an. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Oke. Apa garansinya? Siapa garantornya? Harus tahu ya. Apa itu garantor? Siapa yang menjamin sampai Paulus berani ngomong tidak akan binasa kecuali kapal ini yang hancur? Kok berani dia ngomong begitu? Lihat ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Tuhan, yaitu dari Tuhan yang aku sembah sebagai miliknya, tadi malam seorang malaikat dari Tuhan yang aku sembah sebagai miliknya. Ayo, hidup saudara milik siapa? Kalau saya nggak ragu-ragu, hidup saya milik Tuhan. Itu jaminan, itu garantornya. Berdiri di sisiku. Ayat 24. Dan ia berkata, ini garantornya, ini garansinya, ini keyakinannya. Ia berkata, janganlah takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, harus. Dan sesungguhnya oleh karunia Tuhan, lihat jaminannya ini. Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya, wow, ini jaminannya. Dan sesungguhnya
oleh karunia Tuhan, catat baik-baik, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini, saudara, ini kalimat penting garis bawahi, akan selamat karena engkau. Ini akibat terbesar, ini dampak terbesar. Kalau saudara dan saya mau taat, memilih mendengar suara Bapa di surga, maka orang-orang di sekitar kita akan diselamatkan. Karena kita. Itu luar biasa. Berapa jumlahnya orang yang ada di kapal itu? Ntar, masih Kisah Rasul 27. Wih, saudara kan kagum. Ya, Kisah Rasul 27. Ntar saya lihat ayat 34 coba. Sebentar. Oh, bukan. Tunggu. Ayat yang ke-37. Ya, terima kasih. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa dengan Paulus. Berarti kalau Paulus, gara-gara Paulus di kapal itu mereka selamat, berarti satu orang dalam hitungan kuota bisa menyelamatkan 275 jiwa. Hebat sekali Bapa kita di surga. Jadi mulai hari ini saudara, yuk kita mentaati perintah Tuhan, hukum Tuhan ini. Maka orang-orang di sekitar kita akan diselamatkan. Hebat sekali Bapa di surga untuk itu. Jadi ketaatan saudara, ketaatan saya akan menyelamatkan banyak orang dalam hidup ini. Gampang kok untuk nurut. Awas bilang susah. Awas bilang susah. Nurut itu ya nurut, sudah gak usah didefinisikan, gak usah didiskusikan. Kalau nurut gak ada kata tapi, kalau gak ada. Udah, lakukan. Nah, kalau saudara masih, ya tapi kalau iya, kalau itu bukan suara Tuhan. Nah, Brian, kamu akan keluar. Ini cucu kemenakan saya, rajin ikut. Ya, dia masih kecil. SD kelas berapa? Kelas 2 ya, atau kelas 3 dia. Rajin ngikutin kalau saya Zoom. Dan dia kalau gini, dia bisa beri ringkasan loh, dia nulis. Oke Brian, kenapa? Engkau nggak dengar, kamu ngomong apa? Masih TK, Brian izin. Oh masih TK, engkau salah, maaf. Oh kamu masih TK ya. Ya udah, ini kenapa Brian mau keluar, mau belajar ya? Brian mau kemana? Brian, kok mau keluar kenapa dari Zoom? Kan engkau belum selesai. Brian mau kemana? Istirahat. Oke, ya udah ya. Oh kamu tuh masih TK tuh. Engkau salah. Oke Brian, Tuhan berkati. Ya. Saudara, bersyukur kepada Tuhan. Kalau ada berapa cucu saya juga senang belajar. Nah, maka itu saya bersyukur dapat anugerah Tuhan bahwa anak-anak kecil pun bisa ngerti kalau saya ngajar. Saya juga nggak ngerti gimana caranya Roh Kudus menerjemahkan kepada mereka. Ya, sehingga mereka bisa ngikutin juga. Oke. Saudara, inilah yang kita harus pelajari hari ini. Jadi jelas ya, suara Papa, suara aku, Eko, atau suara si kunyuk yang kita mau dengarkan. Puji Tuhan, kalau kita harus mau taat kepada suara Bapa di surga, hidup ini akan luar biasa. Puji Tuhan. Maka saudara tahu, gara-gara ketaatan kita kepada suara Bapa di surga, yakin ada orang-orang yang bisa diselamatkan di sekitar kita karena ketaatan kita itu. Maka itu Kisah Rasul 27 tadi penting. Semua orang di kapal ini akan selamat karena engkau Paulus. Itu dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih kepada gereja Oikos yang ada di Surabaya yang mengundang kita untuk belajar bersama-sama. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan dan ambil keputusan hanya suara Papa yang kita bisa ikuti dan harus ikuti
bukan suara-suara yang lain. Puji Tuhan.